Hai, ketemu lagi di Weekend Vacation. Di Weekend Vacation kita kali ini, aku mau ajak teman-teman ke salah satu taman kota yang penuh sejarah dan merupakan salah satu saksi untuk Hong Kong. Mau tahu di mana? Ikuti terus video aku dari awal sampai akhir. Di Weekend Vacation kita kali ini, aku ajak teman-teman untuk melihat salah satu taman kota yang terletak di Kowloon. Untuk menuju lokasi, teman-teman bisa menggunakan MTR turun di Sung Wong To exit B3. Keluar dari exit B3, jalan lurus terus sampai mentok. Teman-teman lihat ada taman kota, teman-teman masuk aja ke area taman tersebut karena lokasi taman ini bisa dibilang taman di dalam taman. Jadi teman-teman harus masuk ke taman kota utama baru teman-teman akan menemukan taman ini. Buat teman-teman yang belum tahu di mana Sung Wong To MTR itu, teman-teman lihat di MTR Map jalur Tuen Mun Wu Kai Sa. Detailnya bisa teman-teman lihat di MTR System Map. Taman ini merupakan taman bersejarah bagi Hong Kong dan sebagian masyarakat Hong Kong, khususnya mereka yang pernah tinggal di area ini pada masa silam. Buat teman-teman yang belum tahu sejarahnya, tempat ini merupakan tempat bekas bandara dan area pemukiman padat penduduk di era tahun 1980 sampai 1995, di mana pada tahun 1995 tempat ini dihancurkan dan para penduduk direlokasikan ke tempat lain. Dan seiring berjalannya waktu, jadilah tempat seperti yang sekarang ini. Di taman ini, teman-teman akan menyaksikan ada sedikit puing-puing bekas bangunan zaman dulu di dalamnya. Pemerintah setempat sengaja tidak menghabiskan semua bangunan dan menyisakan sedikit puing-puing yang ada, sehingga menjadikan tempat ini sebagai taman kota yang bersejarah. Buat teman-teman yang masih bingung dan bertanya-tanya, dahulunya tempat ini seperti apa, teman-teman bisa lihat miniaturnya yang ada di pintu masuk taman kota ini, seperti yang bisa teman-teman lihat saat ini. Inilah miniatur penampakan pemukiman padat penduduk zaman dulu di area Kowloon ini, di mana miniatur ini dibuat sama persis seperti keadaan asli dengan skala perbandingan 1:200 meter, termasuk jalannya yang ada di sekitar pun tercetak jelas di miniatur ini. Setelah melihat bagian depan dan menilik sedikit sejarah dari Kowloon Wallet City Park ini, aku ajak teman-teman masuk ke dalam ke salah satu bangunan yang masih dipertahankan hingga detik ini, yakni Alm House. Untuk detailnya, teman-teman bisa searching atau datang langsung ke lokasi ini. Di sini aku hanya akan memperlihatkan ke teman-teman sisa peninggalan Hong Kong di masa lampau. Dimana sebelum memasuki area ini, di depan kita akan diperlihatkan tandu model kuno serta meriam di sisi kanan dan kiri pintu masuknya. Sedangkan di bagian dalam kita akan diperlihatkan sejarah dan beberapa peninggalan lain seperti bentuk rumah dan ruang tamu pada masa itu. Di sini juga kita diperlihatkan miniatur keadaan pada masa lampau. Inilah sedikit wujud bentuk bangunan yang masih dipertahankan hingga detik ini. Semakin kalian masuk ke dalam, semakin kalian diperlihatkan dengan suasana keadaan kota atau area pada pemukiman padat penduduk kala itu. Di sini aku sengaja kasih lihat ke teman-teman, beginilah kurang lebih gambaran yang ada di dalamnya. Saat masuk ke area ini, teman-teman akan diperlihatkan gambaran ruang tamu pada kala itu dan sedikit sejarah baik dari Wallet Kowloon Park di tahun 1800-an sampai 1920 dan 1920 sampai ke 1995 sebelum tempat ini dipugar seperti sekarang ini.
Setelah puas melihat di area ini, teman-teman bisa langsung masuk ke balik tirai yang ada di belakangnya, dan disinilah teman-teman akan merasakan bagaimana suasana yang ada di area padat penduduk kala itu dengan LCD proyektor yang bisa menggambarkan suasana di masa itu. Disinilah teman-teman bisa masuk ke setiap ruangan yang ada untuk menyaksikan gambaran atau suasana di masa lampau. Dan di tempat inilah teman-teman akan menyaksikan LCD proyektor untuk teman-teman bisa merasakan gimana gambaran suasana di masa lampau kala itu di lokasi ini. Atau mungkin bagi mereka yang pernah tinggal di lokasi ini kala itu, kalau mengunjungi tempat ini, mungkin mereka akan mendapatkan gambaran flashback di masa lalu. Karena ini benar-benar mirip banget gambarannya, kayak berada di masa lampau dengan LCD proyektor seperti yang bisa teman-teman lihat. Beginilah kurang lebih gambaran kawasan area padat penduduk kala itu. Setelah teman-teman puas mengunjungi area bersejarahnya, kita bisa langsung melanjutkan perjalanan untuk mengelilingi area sekitar tamannya. Teman-teman bisa jalan-jalan langsung ke area sekitar dan area belakang di mana ada terdapat pavilion juga di sana. Dengan gemercik suara air yang makin menambah syahdu tempat ini. Dan kalau bandingkan, mungkin ini taman kota yang hampir mirip dengan Nanyang Garden. Cuma bedanya untuk Nanyang Garden lebih bertemakan kerajaan, sedangkan ini lebih bertemakan ke masa lampau atau pemukiman di masa lampau. Di sini juga teman-teman akan diperlihatkan salah satu becak kuno di mana bertenagakan manusia kala itu, dan lokasinya pun ada di balik dari tempat almhouse itu. Seperti yang bisa teman-teman lihat di video ini. Di sini aku detail perlihatkan ke teman-teman beginilah keadaan suasana yang ada di Wallet City Park. Supaya buat teman-teman yang ada di Indo atau di tempat lainnya bisa merasakan keadaan suasana sekitar yang ada di Wallet City Park ini. Ya, itu tadi di weekend vacation kita kali ini. Semoga sedikit informasi ini bermanfaat buat teman-teman, khususnya yang akan mengunjungi tempat ini. Untuk rute detail ada di deskripsi atau nanti aku tulis dari awalnya sampai akhir. Jadi jangan lupa ikuti terus video aku dari awal sampai akhir. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video aku dari awal sampai akhir. Sampai ketemu lagi di weekend vacation berikutnya. Bye bye.